Hai sahabat Pringadi, kembali kami dari tim pengelola informasi dokumentasi Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan akan memberikan informasi tentang penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan yang ada di Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, salam Pringadi. Saya Sanferi Perlindungan Sihombing, SKM MKS, sebagai Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Kota Medan akan menyampaikan beberapa informasi terkait pelaksanaan kegiatan kami di rumah sakit ini. Oh ya, thank you, terima kasih Pak Sanperi perkenalannya. Ya, nih Pak Sanperi ini ganteng loh. Kalau nggak percaya lihat aja nih, datang ke Pringadi sambil kita ngobrol-ngobrol. Kita lanjutin nih Pak Sanperi obrolannya ya. Iya, Bu Esther. Ya, di sini mungkin masyarakat perlu tahu nih. Tadi katanya kesehatan lingkungan. Apa sih kesehatan lingkungan di rumah sakit itu? Boleh dong kita ceritakan sedikit Pak Sanperi? Baik, terima kasih. Kesehatan lingkungan rumah sakit adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan dari faktor-faktor resiko yang ada di lingkungan rumah sakit yang berguna untuk mewujudkan kualitas rumah sakit yang baik, kualitas lingkungan yang baik, yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, dan biologi. Oh gitu. Ini kira-kira sasarannya siapa aja nih Pak? Apakah yang datang ke rumah sakit? Apakah pasien-pasien? Boleh dong Pak dikasih pencerahan nih sedikit buat kita yang kurang paham. Ya, baik. Jadi sasaran dari kegiatan upaya kesehatan lingkungan rumah sakit ini adalah yang pertama pengunjung rumah sakit kita. Kita harapkan pengunjung rumah sakit kita ketika mereka berobat tetap datang sehat, tentu kita harapkan pulang juga dapat sehat. Yang kedua, pasien-pasien kita yang dirawat di rumah sakit ini, baik pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap, mereka juga kita harapkan tetap dapat sehat, terhindar dari gangguan penyakit-penyakit dari lingkungan sekitar rumah sakit. Yang ketiga, masyarakat yang ada di sekitar rumah sakit kita. Nah, dari aktivitas rumah sakit kita juga mengharapkan warga sekitar rumah sakit Pringadi tidak mendapatkan gangguan dari aktivitas kegiatan kita di rumah sakit. Dan yang keempat, tentu kita sumber daya manusia yang bekerja di rumah sakit kita ini, baik para Bapak Ibu dokter, tenaga perawat, tenaga administrasi, bahkan tenaga cleaning service, bahkan siapa saja yang ada berkunjung ke rumah sakit kita ini, kita harapkan tidak mendapatkan gangguan baik kesehatan maupun gangguan fisik selama mereka beraktivitas di rumah sakit. Keren banget nih keterangannya. Ya, kira-kira penyelenggara upaya kesehatan di lingkungan rumah sakit itu ada undang-undangnya ya Pak ya? Ya. Jadi memang upaya yang kita lakukan itu semuanya tentu ada regulasinya, ada aturan-peraturan yang menjadi panduan kita untuk melakukan upaya kesehatan lingkungan di rumah sakit Pringadi Kota Medan ini. Yang pertama yang harus kita taat ajas, yang pertama ada Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, yang kedua ada Undang-Undang Rumah Sakit ya, nomor 44 tahun 2009. Jadi ini semua turunannya juga ada Bapak Ibu sekalian. Jadi turunan dari undang-undang ini ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit di seluruh Indonesia, dan inilah yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan kegiatan kita di rumah sakit kita ini. Ya, oke ya. Keren banget ya. Berarti Kesling di Pringadi ini sudah bekerja sesuai dengan hukum ataupun punya regulasi yang terkonek gitu ya Pak Sanperi ya. Ya, jadi kita lanjutkan nih, mau tanya-tanya juga nih. Kira-kira
dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit yang sesuai peraturan yang berlaku itu apa sih? Baik, jadi upaya-upaya sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesehatan lingkungan di rumah sakit, maka kita di Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan ada melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah melakukan kegiatan upaya penyehatan lingkungan. Apa saja kegiatannya? Yang pertama, kita melakukan upaya penyehatan dan pengawasan terhadap air yang digunakan di rumah sakit kita. Kita melakukan pengawasan udara, ya, melakukan pengawasan udara dari aktivitas kegiatan-kegiatan kita di rumah sakit ini, sehingga tidak menimbulkan gangguan pernafasan tentunya. Kita juga melakukan pengawasan kebersihan di lingkungan rumah sakit kita ini, kebersihan terkait sarana dan prasarananya juga. Jadi kita juga di sini memiliki cleaning service yang setiap pagi, setiap hari melakukan upaya kebersihan, ya, untuk melakukan upaya penyehatan di lingkungan rumah sakit kita ini. Untuk melakukan mendapatkan air dengan kualitas yang bagus, kita juga melakukan pengawasan, ya. Jadi kita per triwulan melakukan pengawasan kualitas air yang ada digunakan di sini. Jadi kita mengambil sampel air, lalu sampel air ini kita kirim ke laboratorium kesehatan daerah di Kota Medan. Nah, tentu ada parameter-parameter yang wajib kita ikuti. Jadi kalau ada parameter yang tidak sesuai, kita lakukan upaya untuk melakukan tindakan agar air yang kita gunakan di sini mendapatkan parameter yang sesuai. Jadi ada juga kita melakukan kegiatan pengawasan pengendalian infeksi di rumah sakit. Kita juga melakukan pemeriksaan kualitas udara di ruangan operasi kita. Kita juga melakukan pemeriksaan kualitas udara di ruangan rawat inap kita. Dan ini kita bekerja sama dengan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan untuk melakukan pemeriksaan kualitas udara. Kita lakukan ini 2 kali dalam 1 tahun, dan sampai dengan saat ini kualitas udara yang ada di lingkungan rumah sakit kita masih sesuai dengan parameter yang ditentukan. Itu tadi yang pertama, ya, upaya penyehatan. Yang kedua, upaya pengamanan. Apa saja yang harus kita amankan? Dari aktivitas yang dilakukan di rumah sakit kita, ada yang namanya limbah. Nah, ini juga limbah ini memang sebuah sering menjadi atensi publik, ya, karena sudah ada mungkin yang sering kita dapatkan informasi di media, adanya rumah-rumah sakit tertentu yang membuang limbahnya dengan sembarangan. Ada jarum-jarum suntik yang mungkin berserakan di sekitar rumah sakitnya. Tetapi kita di Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan, kita concern melakukan pengelolaan limbah di rumah sakit kita ini sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga limbah-limbah ini dapat kita lakukan pengolahan dengan baik. Dan yang ketiga, kita melakukan upaya pengendalian faktor penyakit. Jadi kita juga di rumah sakit kita ini melakukan upaya pengendalian faktor, misalnya nyamuk, lalat, kecoa, dan binatang pengganggu seperti misalnya kucing. Kita juga melakukan pengendalian. Demikian, Bu Esther. Iya, mantap, keren, kata orang Medan lo, Pak Samperi, ya. Jadi jangan ragu lagi nih, ya, untuk instalasi kesehatan lingkungan di Pringadi sudah luar biasa banget, ya. Dari A, B, C, D-nya kita nggak ragu lagi deh, ya. Nah, kita tadi ada isu-isu katanya Pak Samperi. Namanya isu, kadang-kadang ada benar, kadang enggak, ya. Jadi di sini isu-isu, ya, isu yang menarik ataupun tidak menarik yang berhubungan nih dengan kesehatan lingkungan kita, Pak. Misalnya permasalahan limbah rumah sakit, ya. Boleh dong diterangkan dikit-dikit, Pak. Iya. Jadi memang isu yang menarik
untuk limbah rumah sakit ini memang menjadi atensi publik karena memang di samping kita rumah sakit melakukan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, ada juga regulasi yang harus kita lakukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Karena memang pengelolaan lingkungan hidup ini regulasinya itu dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup. Dan kita memiliki atensi yang lebih karena regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ini bersifat ada penegakan hukum di sini, ada sanksi. Jadi kita selama ini tidak bermain-main dengan pengelolaan limbah yang kita lakukan di Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan ini. Jadi kita tetap taat aturan, khususnya dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 56 tahun 2015 tentang aturan-aturan tata laksana pengelolaan limbah medis yang ada di rumah sakit. Jadi sampai dengan saat ini kita tetap melakukan pengelolaan sesuai dengan amanat dari aturan-aturan yang sudah dikeluarkan. Demikian Bu Esther. Ini lanjut aja deh Pak. Lanjutkan klasifikasi limbah rumah sakit ya, biar pemirsa paham nih. Apa sih limbah-limbah itu? Boleh dengan singkat Pak? Baik, terima kasih. Jadi klasifikasi dari limbah rumah sakit itu ada yang namanya limbah domestik. Jadi maksudnya adalah bahwa dari aktivitas warga lah saya katakan, dari aktivitas warga yang ada di Rumah Sakit Pringadi Kota Medan ini, yang termasuk kategori warga ada pegawai, ada tenaga kesehatan, ada pengunjung, ada pasien, ada juga tamu yang berurusan dengan pihak manajemen. Semuanya ini ketika beraktivitas di lingkungan rumah sakit kita menghasilkan limbah ya, tapi termasuk kategori limbah domestik. Misalnya bungkus-bungkus makanan, sisa-sisa makanan, kotak-kotak kue. Nah, kalau untuk pengelolaan limbah domestik ini kita bekerja sama dengan pihak pemerintah Kota Medan. Jadi limbah-limbah yang dihasilkan ini kita kumpulkan oleh para cleaning service kita, baru kita letakkan di TPS domestik kita. Jadi setiap hari limbah domestik ini akan diangkut oleh Dinas Kebersihan Kota Medan. Yang kedua, limbah medis ya. Dari aktivitas rumah sakit ada dihasilkan limbah medis ya. Limbah medis ini kami bagi dua kategori, limbah medis infeksius dan limbah medis non infeksius. Jadi dari hasil pelaksanaan kegiatan ini ada limbah infeksius dan non infeksius. Kita di Rumah Sakit Pringadi Kota Medan untuk penanganan dari awal dari ruang perawatan kita sudah kita siapkan 2 tempat sampah. Nah, jadi untuk mengetahui identitasnya kita ada stiker limbah infeksius, limbah non infeksius, dan ada kita gunakan juga plastik kuning untuk limbah medis infeksius dan plastik hitam untuk yang limbah non infeksius. Jadi tenaga-tenaga cleaning service kita yang sudah terlatih akan mengangkut limbah yang dihasilkan dari ruang perawatan ini dibawa ke TPS kita. Jadi kita tidak ada lagi melakukan pemilah-milahan, jadi langsung kita amankan yang domestik langsung ke TPS domestik, yang di plastik kuning langsung kita amankan di TPS limbah infeksius kita. Jadi itu untuk yang kedua. Yang ketiga ada juga limbah infeksius cair. Ya, jadi limbah infeksius cair ini merupakan aktivitas dari keluarga-keluarga pasien ya, atau pasien-pasien kita. Misalnya ada dahak, ini tentu ada tempatnya. Darah-darah yang hasil operasi itu ada polhok kita. Jadi ini sudah
terintegrasi semua dalam satu sistem saluran instalasi pengolahan air limbah kita. Jadi tidak ada yang tersalurkan ke saluran drainase yang ada di sekitar rumah sakit kita, ya. Jadi ini masuk dulu semua, diolah dulu di dalam instalasi pengolahan air limbah kita. Nah, di dalam instalasi pengolahan air limbah kita ini dilakukan pengolahan, ya. Kita memiliki alat dan mesin, ya, untuk mengolah air limbah kita, dan dilakukan pengolahan dengan baik. Dan sebelum sisa olahan limbah cair medis ini kita alirkan ke drainase Kota Medan, kita lakukan dulu pemeriksaan kualitasnya. Ada parameter yang harus kita penuhi dulu, ya, sebelum limbah cair kita ini kita alirkan atau dibuang ke drainase Kota Medan. Dan sampai dengan saat ini kita sudah lakukan itu dengan baik untuk menguji kualitas air limbah yang kita olah ini sebelum kita alirkan ke drainase Kota Medan. Kita bekerja sama dengan laboratorium kesehatan daerah. Jadi sampai dengan saat ini parameternya sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan ya terbukti sampai dengan saat ini memang tidak ada komplain. Misalnya limbah yang yang kita keluarkan itu bau sehingga menimbulkan estetik yang tidak baik. Jadi lingkungan warga-warga di sekitar Rumah Sakit Peringadi ini belum ada yang melakukan komplain atau keberatan terhadap air limbah hasil olahan kita yang kita alirkan ke drainase Kota Medan. Demikian, Bu Esther. Ya, banyak banget nih. Udah keterangan-keterangan ya. Udah cerita tentang limbah, cerita tentang hukum. Ini terakhir sepertinya secara singkat aja ya, Pak Sanperi. Pertanyaannya ya, mengolah limbah yang ada. Ceritain ke kita biar kita paham nih sebenarnya yang ngelola limbah itu instalasi Kesling atau ada rekanan yang lain nih Pak Sanperi. Iya. Jadi terima kasih Bu Esther, pertanyaannya menarik. Jadi untuk mengolah limbah infeksius, tentu kita punya sumber daya di rumah sakit kita. Tetapi sesuai dengan aturan bahwa pengolahan limbah kita itu ada dua tahapan. Jadi ada penyimpanan dan ada pembuangan akhirnya. Jadi untuk pengolahan di internal kita lakukan. Tetapi limbah-limbah infeksius kita itu kita kumpul, kita simpan di TPS limbah B3 kita sesuai dengan aturannya per 3 bulan, itu kita serahkan dengan pihak ketiga. Jadi kita bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin untuk melakukan pengolahan limbah infeksius ini, ya. Jadi kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Mungkin rekanan pihak ketiga kita juga sudah punya nama baik di Kota Medan ini, yaitu ya PT SDLI sudah punya nama baik, dan sampai dengan saat ini kerjasama kita masih berlangsung dengan baik. Dan untuk pengolahan limbah cair tadi, tentu kita di Rumah Sakit Peringadi ini memiliki sarana instalasi pengolahan air limbah. Dan sarana pengolahan limbah ini sudah ada sejak tahun 2004 ya. Jadi instalasi ini kemarin bekerja sama dengan Menteri Kesehatan, ada berbentuk hibah, konsultannya dari Korea. Jadi kegiatan instalasi pengolahan limbah kita ini sampai sekarang masih bisa beroperasional dengan baik. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara, informasi yang dapat kami sampaikan terkait penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan yang ada kami lakukan di Rumah Sakit Umum Dr. Peringadi Kota Medan. Semoga bermanfaat untuk kita, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.